Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom Aleichem, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saya Heri Sutopo, salam sehat dan sejahtera selalu untuk Anda. Hari ini saya mengenakan kaos loreng, tapi saya kurang paham kaos dari matra apa yang saya pakai ini. Tapi yang jelas, saya sedang akan membicarakan soal pernyataan dari Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa yang viral dan jadi perbincangan publik terkait anak keturunan PKI bisa masuk jadi TNI. Ngeri-ngeri sedap membahas yang terkait PKI ini. Oke, pernyataan mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat ini dikeluarkan saat memimpin langsung rapat dengan panitia penerimaan prajurit TNI tahun anggaran 2022 pada Rabu 30 Maret 2022. Dalam rapat tersebut, Jenderal Andika Perkasa mengkritisi soal syarat penerimaan prajurit TNI yang dinilainya sudah tidak relevan di beberapa persyaratannya. Nah, salah satunya tersebut adalah mengizinkan keturunan Partai Komunis Indonesia boleh mendaftar dalam proses seleksi penerimaan prajurit TNI. Ini tentunya mengejutkan banyak pihak, terlebih di kalangan TNI sendiri setelah puluhan tahun persyaratan tersebut tak terbantahkan. Pertanyaannya, mengapa beliau mengizinkan keturunan PKI bisa daftar TNI? Bukankah persyaratan itu juga dialami dirinya saat masuk Akmil hampir 40 tahun lalu? Saya pribadi melihat disinilah letak sisi kenegarawanan dari seorang Andika Perkasa dalam memandang kehidupan berbangsa dan bernegara. Jenderal Andika Perkasa menyinggung TAP MPRS nomor 25 tahun 66 soal Partai Komunis Indonesia yang selama ini ditafsirkan berbeda dalam rekrutmen prajurit TNI. Jenderal Andika Perkasa meminta agar keturunan PKI dibolehkan ikut seleksi calon prajurit TNI. Dia menegaskan harus ada dasar hukum kuat apabila ingin melarang keturunan PKI bergabung dengan TNI. Menurutnya, TAP MPRS nomor 25 tahun 66 sama sekali tidak melarang ataupun menyebut untuk keturunan PKI menjadi prajurit TNI. Nah, di sini saya sudah mengutip pernyataan Jenderal Andika dalam rapat. Oke, nomor 4, yang mau dinilai apa? Ya. Kalau dia ada keturunan dari apa? Pelaku kejadian tahun 65-66. Ya, itu berarti gagal. Apa? Bentuknya apa itu? Dasar hukumnya apa? Izin TAP MPRS nomor 25. Oke, sebutkan. Di sini kita perlu ketahui TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia. TAP MPRS ini menegaskan bahwa PKI sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah negara dan larangan setiap kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan faham atau ajaran komunis, marxisme, leninisme. TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 adalah aturan yang dikeluarkan usai berkecamuknya peristiwa G30S PKI. Berbicara soal pernyataan Jenderal Andika Perkasa ini, soal keturunan PKI bisa ikut dalam rekrutmen TNI, saya jadi ingat mendiang Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang pernah mencabut TAP MPRS ini, namun tidak pernah dilakukan oleh MPR. Alasan Gus Dur mencabut TAP MPRS tersebut adalah untuk melakukan rekonsiliasi, sementara landasan rekonsiliasinya adalah Pancasila dan Konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945.
Jadi TAP MPR nomor 25 tahun 1966 tentang pelarangan PKI dicabut oleh Gus Dur karena berlawanan dengan spirit Pancasila. Tak hanya itu, teks Undang-Undang Dasar 45 mengamanahkan agar negara melindungi segenap bangsa Indonesia. Rekonsiliasi yang dipelopori oleh Gus Dur jelas mendasar dan masuk akal. Justru jika TAP MPRS tersebut masih berlaku, artinya bangsa Indonesia telah mengkhianati kesepakatan di mana semua menyetujui bahwa NKRI ini akan diisi oleh bermacam-macam suku, agama, ragam pemikiran, dan lain-lain. Gus Dur tidak ingin negara hanya melindungi satu kelompok saja. Gus Dur menekankan semua elemen bangsa terlindungi sama dengan kelompok mayoritas yang ada. Lagi pula, rekonsiliasi yang dilakukan Gus Dur menekankan aspek kewarganegaraan. Jadi di sini Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa bukan bermaksud untuk meniadakan dari ketetapan MPRS nomor 25 tahun 1966. Namun meminta agar panitia rekrutmen prajurit TNI untuk memaknai dalam arti luas dengan kondisi kekinian. Nah, bertahannya persyaratan rekrutmen TNI yang satu syaratnya mengacu pada TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 juga bukan tanpa alasan. Karena sebelum peristiwa G30S PKI pecah, di tubuh TNI sendiri merasakan bagaimana kekuatan komunisme yang dimotori PKI itu sudah begitu kuat merasuk, sehingga menimbulkan pertentangan khususnya di Angkatan Darat dengan adanya isu Dewan Jenderal. Puncaknya adalah dengan diculik dan dibunuhnya 6 perwira tinggi dan 1 perwira pertama Angkatan Darat. Mungkin karena trauma itulah yang mendasari TAP MPRS nomor 25 tahun 66 menjadi patokan mutlak tanpa terkecuali selama puluhan tahun dalam rekrutmen TNI. Jenderal Andika Perkasa yang merupakan lulusan Akmil tahun 1987 dan baru 5 bulan menduduki jabatan Panglima TNI sejak dilantik oleh Presiden Joko Widodo 17 November 2021 telah membuat gebrakan baru yang belum pernah dilakukan pendahulunya dalam hal rekrutmen prajurit TNI. Tercatat juga ada 2 hal lagi yang dirinya kritisi dalam persyaratan rekrutmen prajurit TNI. Panglima TNI juga menghapus mekanisme renang dan tes akademik dalam proses penerimaan prajurit TNI tahun 2022. Apa yang dilakukan Jenderal Andika Perkasa ini tentunya membuat lega serta syukur para anak keturunan PKI yang sudah 5 dasawarsa lebih terkukung karena stigma yang melekat pada diri mereka. Pegiat hak asasi manusia juga menyambut baik pernyataan Panglima TNI untuk mengakhiri diskriminasi sosial. Meskipun tidak otomatis, pernyataan itu akan menghilangkan sentimen anti komunis dan PKI di tengah masyarakat. Jenderal Andika Perkasa dinilai pula telah berupaya meluruskan kekeliruan pemahaman segelintir masyarakat bahwa ketetapan MPRS nomor 25 tahun 66 melarang keturunan PKI untuk masuk ke dalam pemerintahan ataupun menjadi tentara. Kita tentu ingat semasa mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio menjabat, dirinya berulang kali menyuarakan kebangkitan PKI dan menyerukan masyarakat untuk menonton kembali film G30S PKI yang dibuat pada era Presiden Soeharto, kendati dikritik banyak pihak. Memang komunisme selama ini selalu kerap menjadi isu politik untuk meraup suara dan dukungan menjelang pemilihan umum. Kepercayaan masyarakat terhadap ancaman dan kebangkitan PKI antara lain terlihat dari hasil tilik media survei nasional Median pada bulan September tahun lalu yang menyatakan bahwa 46,6% masyarakat masih percaya
bahwa PKI akan bangkit. Dan salah satu parameter yang diyakini masyarakat menjadi kebangkitan PKI, walaupun itu tidak masuk akal, adalah keberadaan tenaga kerja asal Cina di Indonesia. Semoga saja apa yang diungkapkan oleh Jenderal Andika Perkasa tidak dimaknai bias, dan kita sepakat komunisme tidak bisa hidup ataupun mencoba untuk dihidupkan lagi di NKRI ini. Saya Heri Sutopo, salam NKRI. Bulan Sya'ban akan berakhir, saatnya menata hati untuk memasuki bulan suci nan mulia. Dengan segala kerendahan hati dan jiwa, saya mohon maaf lahir batin. Selamat menunaikan ibadah puasa 2022.